الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابعين وتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العظام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن سيد الشيخ محمد khususnya dari Sayyid Al-Imam Zainuddin Al-Maliki Sayyid Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyid Nabi Bakr Jalaluddin Sayyid Muhammad Amin Al-Qudus Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Asa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Yahya wa ala sayyidina al-habib Ali Amil Faqih dari sayyidina al-habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Syawab sayyidina al-habib Abdullah bin Abi Bakr al-A'id sayyidina al-habib Abi Bakr bin Abdul Rahman al-Sakran سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدان سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر لوري سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد السيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن العدد سيدنا الحبيب أحمد بن زلال سيدنا الحبيب أبي بكر بن صادق السوق صاحب العدد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري Sayyid Sayyid Al-Habib Husain bin Abi Bakr al-Aqil Sahib Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syekhihi Sayyid Al-Habib Abi Bakr al-Aqtasar Sayyid Syekh Muhammad Amin Al-Kubri Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Sayyid Syekh Muhammad Sayyid Syekh Muhammad Syarwan Lawi Sayyidi wa Mursyidi wa Mu'abir Rahim جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada abidin wa da'wa dahirina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wa minha al-ajalatu wa tarku tasabbuti fil umur
wa min abwabi syaitan, di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia yaitu al-ajalah, tergesa-gesa. Bahasa kita bagasakan. Wa tarku tasabbuti fil umur, dan meninggalkan bertetap dalam segala urusan. Maksudnya, di antara jalan masuk setan ke hati manusia adalah masuk dalam sifat ajalah. Ajalah itu tergesa-gesa. Napakah gawian ketujuh bergesa-gesa? Itu salah satu ciri hatinya dimasuki oleh syaitan. Baik ajalah tergesa-gesa dalam adat makan, minum, babaju, dan yang lainnya, ataupun tergesa-gesa di dalam ibadah sembahyang, mulai tulak bagasakan, kemudian pelaksanaannya balalajuan. Itu kemasukan syaitan ke dalam hati kita. Watar kota sabuti, dan meninggalkan bertetap fil umur, dalam segala perkara. Dan lagi masuk syaitan ke dalam hati kita, membuat kita bersifat kada mau tetap. Jakanya ba'amaliyah sudah lawas mengamaliyahkan sholawat ummi, sudah lawas. Lalu datang seseorang menceritakan sholawat yang lain yang dianggapnya lebih daripada sholawat ummi. Lalu dia tinggalkan sholawat ummi itu, kemudian mengamalkan sholawat nang hanyar datang. Diamalkannya setahun, sudah mengamalkan sholawat nang hanyar datang lagi yang memberi amalan. Dianggapnya atau diberitakan bahwa amalan ini lebih dari apa yang ia amalkan. Kemudian amalan sholawat nang kedua tadi ditinggalkannya, masuklah dia amalan sholawat nang ketiga. Itu contoh tarkut tasabbut, kada tetap dalam amaliyah. Padahal dalam hal amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Afdalul a'mali adwamuha, paling afdal amal adwamuha, yaitu yang paling dawam, apa dawam? Nyaringnya dikit. Yang paling dawam
Dawam itu terus menerus, wa in qallat, walaupun amaliyah itu sedikit. Amaliyahnya handap, tapi dawam terus menerus diamalkannya. Itu lebih bagus daripada amaliyah panjang banyak tapi tidak terus menerus. Namun karena hati kita kemasukan setan membuat hati kita meninggalkan bertetap karena terpengaruh dengan berita fadilat yang lain. Mestinya apabila sudah ini diamalkan sudah sekian tahun, lalu ada orang mengunjuki amalan berikutnya, ini jangan ditinggalkan, tetap aja. Bila ini hendak, tambahi aja. Kenapa? Karena itu kada tasabut merenya. Kita kada tetap, kada terus menerus, akhirnya kada mau berhasil dalam amaliyah. Amaliyah kita tuh kada mau berhasil. Itu contoh tarku tasabut dalam hal amaliyah. Dalam hal belajar, bisa hati kita ini dipengaruhi setan, masuk setan, sehingga hati kita ini kada tetap dalam belajar, capil-capil, kaina hendak ke sini, kada lawas hendak ke sini, kada lawas hendak ke sini, ujung-ujungnya ampih, ujung-ujungnya ampih. Nah, agar tasabut orang kada boleh terpengaruh dengan yang lain. Kita nih dalam hal amaliyah jangan terpengaruh dalam hal apabila amaliyah kita ini sudah tetap lawas, sudah jangan terpengaruh. Yang pengaruh itu maulah kita kada tetap dalam amaliyah atau dalam perbuatan tersebut. Banyaknya contoh lain. Jakanya orang berpartai itu lah Muhammad kada mau tetap berpindah-pindah. Biasanya inya kada tercapai keinginannya di partai A, pindahlah dia ke partai B. Di partai B dia tidak dapat apa yang dia cari, pindahlah ke partai C. Nah, orang nang kaya ini tasabut kada mau tetap, itu menandakan kemasukan setan ke dalam hatinya. Kalau kita berkawan, apalagi merekrut orang itu, jangan. Karena orang ini sudah kemasukan setan ke dalam hatinya. Kada tetap. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ajalatu minasyaitani wa ta'anni minallahi ta'ala. Al-ajalatu, tergesak-gesak itu, minasyaitani, daripada syaitan.
bagagasakan itu syaitan, dari syaitan. Ngapakah bagagasakan? Ngapakah bagagasakan? Itu dari syaitan. Wa ta'anni minar rahman, dan ta'anni itu lawanan daripada bagagasakan, yaitu kada bagagasakan. Kada tergesak-gesak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'indal istijali yurawiju syaitanu syarrahu 'alal insani min haitsu la yadri. Fa'indal istijali, maka ketika tergesak-gesak, yurawiju syaitan, memudahkan oleh syaitan, syarrahu, akan kejahatannya, 'alal insan, terhadap manusia, min haitsu la yadri, dari sisi yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika tergesak-gesak, maka mudahlah syaitan menjalankan kejahatannya terhadap manusia, sementara manusia itu kada tahu, kada merasa bahwa dirinya ini dikontrol, bahwa dirinya ini kemasukan syaitan. Coba kita ambil nang merancak dalam dunia kehidupan beragama kita. Setiap manusia punya tuntutan, punya keinginan, punya permohonan kepada Allah. Lalu tuntutan keinginan itu dan dia utarakan dalam doa. Doa itu permohonan, minta lawan Allah. Biasanya kita berdoa hendak lakas kada kabul. Lakas. Orang lain kira-kira sama. Ketika kita ingin cepat doa kita itu terkabul, atau dengan bahasa lain istijal, maka saat itu kita berdoa kenapsuan yang di dalamnya kemasukan syaitan. Ingat dalam kitab Kawakib, kata Rasulullah, doa kalian itu dikabul Allah selama kalian tidak istijal, jangan menggasak Allah. Doa kalian dikabul oleh Allah selama kalian tidak istijal, tidak menggasak Allah Ta'ala, dengan cara lawasnya jar, aku sudah berdoa ini belum juga dikabul oleh Allah, itu istijal. Nah, ketika kita terucap kayak itu, berarti hati kita sudah kemasukan syaitan. Tapi kita kada merasa bahwa itu pengaruh syaitan yang masuk ke dalam hati kita. Kita kada sadar. Masih banyak nang lain-lain.
santai aja berdoa. Alhamdulillah cepat dikabulkan Allah, syukur. Lambat dikabulkan Allah, kada apa-apa, kada jadi masalah. Karena inya yakin satu, doanya itu dikabul Allah tapi sesuai dengan keinginan Allah dan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Faqad ruwiya hidup ya Bang. Cucuk dulu cucukan aduh. Faqad ruwiya sungguh diriwayatkan annahu bahwasanya lamma wulida Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ketika dilahirkan Nabiullah Isa bin Maryam, atat asyayatinu iblisan, maka datanglah syaitan kepada iblis. Nabi Isa lahir di mana? Lewat rahim Maryam. Tempatnya di mana? Nabi Isa lahir di mana? Di pengasingan. Di pengasingan. Di satu tempat di Palestina. Dalam kitab Dardir dulu kita belajar masalah Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di satu tempat yang namanya bahasa kitab ngarannya Baitul Lahmin. Dicatat Baitul Lahmin. Nabi Isa itu dilahirkan di satu tempat yang bernama Baitul Lahmin di Palestina. Itu bahasa kitab. Lalu orang-orang Nasrani atau Kristen dan menjadi bahasa dunia tempat itu dengan bahasa Inggris Bethlehem. Tempat itu bahasa Inggrisnya Bethlehem, padahal asalnya Baitul Lahmin. Itu bahasa kitabnya. Siapa bidannya? Kada tahu. Kada bebidan. Lahirlah Nabi Isa. Begitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan oleh Maryam binti Imran, atati syayatinu iblisa, maka kelompok syaitan mendatangi datuknya yang bernama iblis. Melaporlah syaitan ini ke iblis. Faqala,
lahu. Mereka syaitan berkata lawan iblis, asbahatil asnamu kat nukisat ru'usuha. Asbahatil asnamu, berpagi-pagi semua berhala, nukisat ru'usuha, dirabahkan kepalanya, disungsang kepalanya. Bahasa kita bos iblis. Itu berhala-berhala yang disembah, yang dipuja oleh para penyembah berhala, runtuh tersurungkam rabahan imbah Nabi Isa lahir. Syaitan kada tahu apa penyebabnya. Syaitan kada tahu kenapa berhala ini rabah, kada tahu, Pak. Cuma lapor ke bos, lalu dijawab oleh iblis sebagai bos syaitan. Faqala hadza hadisun. Maka berkata iblis, ini ada kejadian. Qad hadasa makanakum, sungguh telah menerbitkan kejadian itu pada tempat kalian. Ini ada kejadian, yang kejadian ini menerbitkan sesuatu yang merupakan tempat kalian. Karena tempat-tempat syaitan itu ada di berhala. Paham? Jadi maksudnya, kan syaitan ini inya banyak tempat. Kalau sampai sekarang, jika tempat syaitan itu fil kuhub. Nah, ini mulai dahulu sudah fil kuhub, di guha-guha, wal jibal, di gunung-gunung, wal bihar, di lautan, wal asjar, di pohon-pohon ganal, was saqab, di lubang-lubang, wal buyutil kharibah, di rumah-rumah nang runtuh, rumah-rumah nang kadada penghuninya. Itu tempat setan. Nah, termasuk rumah kita, bahkan sampai kamar kita akan menjadi tempat setan. Kalau rumah dan kamar kita itu tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama Allah, gampang kita nang lewat belajar hadis Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bismillah. Siapa nang makan kada bismillah, ujar syaitan, uqarinuhu, aku umpat makan. Siapa nang masuk ke dalam rumah, inya kada menyebut nama Allah, aku masuk ke dalam rumah itu. Siapa nang memakai baju kada menyebut nama Allah, aku ikut memakai baju itu. Siapa yang masuk ke kalambu kada menyebut Allah, aku ikut masuk ke dalam kalambu. Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya tapi tidak menyebut Allah, maka aku ikut menikmati istrinya. 4 bagana di rumah, karena kada disebut Allah.
itu tempat-tempat setan, termasuk tempat setan itu adalah di dalam berhala, di patung-patung itu ada setan. Sampai sekarang mana ada patung itu ada setannya. Patung apa ya, patung lah pokoknya, bila patung ada setannya, ada setannya. Begitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan, rabah patung ini gempar setan. Keluarnya lapor lawan bos. Bos, rumah kami patung rabah, kami terganggu. Itu hanya hadasa makanatakum. Ujar bosnya, aku lihat dulu nih kejadian apa sampai kalian terganggu, sampai rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian rabahan. Fatora, maka terbanglah iblis. Loh, iblis terbang, balik lihat. Lihat hatta ata khafiqainil ardi falam yajid syai'an. Iblis terbang sampai mendatangi dua sisi bumi namun tidak mendapatkan sesuatu. Ke sini, pinggir sini kedada, pinggir sini kedada kejadian apa-apa. Ada apa, ujar iblis, ini kejadian, dan di mana andaknya? Wa wajada Isa alaihi salam falam yajid syai'an, dia tidak mendapatkan sesuatu. Tapi iblis kada putus asa, terus dicari. Wa wajada Isa qad wulida, dan iblis menemukan Nabi Isa sungguh telah dilahirkan. Oh, jadi iblis nih nyepang masalahnya. Ini masalahnya. Masalahnya nih lahir. Dipahami bujur-bujur. Ini banai Nabi Isa aja. Nabi Isa lahir membuat iblis setan getar-getir, gempar. Apun. Kenapa? Berhala rabah. Kaina lagi banai akibat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Para setan dan jin ini kada kawal lagi banai melihat apa tertulis di Lauhul Mahfuz yang mereka itu dulunya tahu dan menghabarkan dengan dukun-dukun apa yang terjadi besok hari, apa yang terjadi di alam ini. Makanya dulu dukun itu sakti, dukun itu memang sakti karena dibantu oleh setan dan jin melihat gorisan-gorisan kalam. Begitu Nabiullah Isa alaihi salam, maka mereka kada kawal lagi mendengar atau mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Hanya mereka tahu mendengar gorisan-gorisan kalam. Bahasa orang ini mencuri pendengaran apa yang terjadi besok hari dari kerisik-kerisik, atau bahasa kita dari gorisan-gorisan kalam, sehingga inya bisa salah.
Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, setan kada bisa apa-apa lagi. Ini sama sekali setan jin kada kawa lagi, jangankan melihat, jangankan mencuri pendengaran. Dengan mencuri pendengaran itu dia bisa tahu apa yang akan terjadi besok hari, kemudian disampaikan kepada para kuhan, para dukun. Dukun menyampaikan ke manusia. Tahu kan? Supaya gambaran, supaya kamu mengerti. Kehidupan ini mulai zaman dulu sampai zaman sekarang itu kada pernah sunyi daripada dukun. Dan dukun itu bukan hanya di kampung, tapi masuk ke dalam kerajaan-kerajaan dunia. Hampir di semua kerajaan itu memakai tenaga dukun. Ada dukunnya. Ngajik Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sudah dapat berita. Sudah dapat berita dari dukunnya bahwa akan lahir seorang laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Makanya Fir'aun setiap orang nang hamil ada nang dibunuh. Bila anak laki-laki bunuh supaya nampak jangan ada orang nang diramalkan dukun itu lahir. Tapi alhamdulillah ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada ngarannya bane mama Nabi Musa, tapi disembunyikan. Sidin larutakan anak supaya jangan ketahuan. Akhirnya malah Fir'aun nama ingon Nabi Musa. Ternyata ramalan dukun itu benar. Dukun pas. Raja Namrud sudah dipadahkan para dukunnya di istana bahwa akan lahir seorang laki-laki. Laki-laki itu akan membunuhmu dan menghancurkan kerajaanmu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dukuhan. Paham ya? Pahamannya juga satu. Kerajaan-kerajaan bahari sampai sekarang itu hampir ada dukunnya. Tapi zaman dulu sebelum lahirnya Nabi Isa, sebelum lahirnya Rasulullah, dukunnya, ramalannya tepat terus. Tepat terus. Kenapa? Karena mereka bisa melihat apa yang termaktub. Karena mereka bisa mendengar apa yang terguris di kalam, sehingga tahu apa yang terjadi ini disampaikan ke dukun. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sama sekali setan gak ada bisa apa-apa. Api majusi pajah. Pokoknya berhala nang ada di Baitullah kurang lebih 300 lebih, bahkan ada yang mengatakan 400 lebih berhala di dalam Baitullah ketika Nabi lahir rabahan. Seluruh alam bertasbih dan bergembira menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Wahabi orang gembira dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka marah, mereka katakan kita melakukan bid'ah dan kesesatan. Padahal cukup sebagai dalil, ini hanya gembira
gembira menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibahasnya lagi, belum tentu Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal. Itu ngarannya merayakan matinya Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Jawab kasak, saking gak ada ketujuhnya dengan orang merayakan maulid Nabi. Padahal silahkan baca orang Wahabi nangan, ada kitab karangan Imam Ibnul Jauzi, Syekh Abdurrahman Jamaluddin Ibnul Jauzi. Sidin menjelaskan tentang ikhtilaf, mana perbedaan pendapat ulama kapan waktunya Rasulullah lahir. Ternyata ulama sepakat, kebanyakan ulama bersepakat Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Benar khilafiyah, benar khilafiyah, tapi paling banyak jumhurul ulama berpendapat Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Dikasaknya lagi, belum ada tanggal di mana tahu 12 Rabiul Awal. Mang kada pintar. Wah, ini orang dengan teknologi canggih aja kawa menghitung. Benar, orang sekarang bisa benar. Loh, ini kok terjadi sekian. Putar balik bahasa kita, menghitung masa sebelumnya dengan masa sekarang kawa balai. Kempamanya orang kada tahu lahir bulan Hijriah, cuma tahunya tanggal 12 November 2000, tahunnya tahun 1990. Hijriahnya kada tahu, cari dia putar balik, orang ahli itu ketahuan. Dikiranya orang bungul. Emang kalian Wahabi umat siapa? Kada gembira dengan kelahiran Nabi. Ujarnya Nabi kada menyuruh apa-apa, Nabi menyuruh. Ujar Nabi, gembirakan, rayakan hari lahirku. Bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup kalau hanya dikaitkan dengan perayaan. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yaumil isnain. Ada hadisnya kita pelajari sudah. Nabi ditanya tentang hari Senin. Kata Nabi, Senin itu hari kelahiranku, aku puasa. Artinya aku melahirkan hari kelahiranku itu dengan ibadah puasa. Nah, sekarang orang merayakan hari lahirnya Rasulullah tidak dengan puasa, tapi dengan membaca sholawat, membaca Quran, memberikan makan kepada orang lain, memuji kepada Rasulullah. Inilah nang dipadahkan bid'ah sayyi'ah, bid'ah nang buruk, lalu masuk neraka. Oh, kemana mandek otak? Coba pikir. Ulahan Syiah, benar apa garang ulahan Syiah? Kita kan nuruti Syiah. Jawabnya jawab kasar. Nang jelas pokoknya setiap kali bulan Maulid Wahabi report. Saya report. Ada apa? Orang rame, inya gelabakan. Orang senang, inya galau. Ada apa? Apa jangan-jangan yang kayak ini nih? Setan galau ketika Nabi Isa lahir. Lebih galau lagi setan ketika Rasulullah lahir. 400 berhala merupakan tempat berdiamnya setan di dalam Baitullah hancur, roboh.
Ma ada aja, memang ma ada Pak. Maulid ya kita ma ada. Tapi hadisnya ada. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang maulah sebuah tradisi nang bagus, tradisi ini bagus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang mengikuti tradisi itu. Ujarnya ulama sepakat bid'ahnya ulama mana? Ittifaq ulama bahwa amalul maulid bid'atun sayyi'atun. Ulama mana? Ulama kalian. Sealamanan orang merayakan maulid, nang kada merayakan maulid cuma di daerah Qarnus Syaitan aja. Ada kisahnya bala. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Amin. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah negeri Yaman. Amin. Didoakan Nabi negeri Syam, Yaman itu didoakan Nabi. Lalu orang-orang Najd, orang Makkah, Najd itu sekarang daerah kawasan timur kurang lebih Riyadh sekarang. Najd, di Najd itulah lahirnya Musailimah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Di Najd itulah suku At-Tamimi Bagana. Salah satu kelahiran suku At-Tamimi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Lalu ada yang berucap, ya Rasulullah wa fi Najdina, ya Rasulullah berkahi jua Najd. Nabi ranai badai kada, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Rasulullah wa fi Najdina. Nabi menjawab, hunalikal zilzala wal fitan. Ujar Nabi, di sana kena akan timbulnya segala huru-hara dan fitnah. Wa hunalika qarnus syaitan, di sanalah keluarnya tanduk syaitan. Siapa? Tinggal pahami aja lagi. Tinggal pahami aja lagi. Dan ini sudah diisyaratkan Nabi, ulama sudah memahami. Ciri-cirinya sudah dipadahkan Nabi. Masa orang maulid dipadahkan bid'ah, nang sesat akhirnya masuk neraka umum. Nah, boleh. Wa wajada Isa alaihi salamu qad wulida, dan iblis menemukan Nabiullah Isa alaihi salam sungguh dilahirkan. Oh, jar iblis nih pang sumber masalahnya nih. Wa izan bil malaikati hafina bihi, dan ketika itu izan tuh jangan ketik, jangan diarti tiba-tiba, jangan. Izan itu ketika itu iblis melihat para malaikat meliputi hafina, meliputi dengan Nabiullah Isa alaihissalam, hibak lawan malaikat. Faraja'a ilaihi, maka pulanglah iblis menemui anak buahnya yang bernama para syaitan. Pokoklah, ujar iblis, inna nabiyan wulidal barihata. Hei para syaitan, anak buahku, sesungguhnya seorang nabi telah dilahirkan malam tadi. Apabila
Nah iya, ini juga benar. Ini juga nang dihitung orang apabila tahu Nabi Isa itu kita nampak ini bulan apa Bang? Bulan apa? Jek. Apa? November. November apa? Desember. Desember tanggal 25 Desember hari Natal, hari raya. Itu apa hari Natal itu? Hari kelahiran Isa Al-Masih. Di mana mereka tahu? Sekian ribu tahun sebelum Rasulullah. Ini kita sebelum kita belum lahir Rasulullah. Di mana tahu 12 Desember? 25 Desember panggil. Wahbi. Hari Natal itu hari raya, persis hari raya hari kelahiran Nabi Isa. Makanya kita dituduh lagi merayakan Maulid Nabi itu menyerupai orang Nasrani, dikakana-akannya. Hadisnya ia pulang, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. 25 Desember itu menurut orang Nasrani mana kita kan tahu, cuma kita tahunya 25 Desember itu adalah hari raya Natal. Memang hari raya 20 apa garang itu hari kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, dianggap mereka sebagai hari raya. Allah. Kita gembira menyamai orang Nasrani, ujar Rasulullah, ana aula bi Musa. Allah. Orang Yahudi benar puasaan hari Asyura. Kenapa? Karena tanda syukur nabinya diselamatkan Allah. Ujar Rasulullah, Nabi Musa diselamatkan Allah dari kepungan Fir'aun. Tanda syukur umatnya dirayakan mereka. Perayaannya puasa Asyura. Ujar Rasulullah, ana aula bi Musa. Aku lebih layak, lebih utama dirayakan daripada Nabi Musa. Aku dirayakan umat wajar. Kita nurutin Nasrani lah, bila kita kan tahu nurutin Nasrani. Kita merayakan membaca Quran, baca istighfar, membaca sholat, jugitan. Bu Hanika melihat nang bejugit tuh aja. Ada memang orang bejugitan, ini maulid lah. Nah, melihatin nang salah orang itihin nang dokrennya, aturannya, bukan perilaku sebagian orang. Ini jarinya mana video? Jarinya video nang imbah maulid bejugitannya. Nah, inilah jarak. Kayak inilah jar maulid Nabi. Ini aja kada tahu dapat video di mana juga itu. Tahu lah kini itu kan tasyabbuh bi qaumin tuh keluar itu. Nah, ujar iblis, hai anak buahku setan, malam tadi lahir seorang nabi. Mahumilat unsokot, tidak ada dihamilkan seorang perempuan sama sekali. Walau di'at, tidak ada dilahirkan illa wa ana hadiruha, kecuali aku hadir. Ini aku luput, padahal aku ujar iblis siapa aja nang hamil
bini-bini siapa aja nang melahirkan aku selalu hadir. Ya nang bubuhan kuyang apa itu tuh kan kelompoknya, itu kan prajuritnya. Bila ada orang beranak ada kuyang yer, itu prajurit setan. Ujar iblis, siapa nang hamil, setiap orang nang hamil, setiap orang nang lahir, aku selalu hadir. Selalu hadir, makanya disuruh waktu melahirkan tuh mana bacaan ini juga itu hati-hati. Kalau ini hadir iblis hadir, aku jadi iblis hadir ilah haza, kecuali apa aku kada tahu ini ilah haza kecuali padahal aku jadi iblis tahu terus ini si A hamil, si A lahir, tahu benar. Di mana jer iblis tahu. Nah kadang-kadang benar aku misalkan kuyang ini karena kuyang ini ilmu khusus di Kalimantan, di Jawa ada kuyang, Sumatera ada kuyang, ujar ini ilmu Kalimantan ya benar kuyang ini benar orang lahir di Mendingin benar kuyangnya di Birayang tahu igamnya jam berapa aja tahunya tengah malam kah jam berapa kah tahunya kan apa benar ya. Kalau jangankan iblis kamu ini anak buah iblis jadi nih tahunya di mana inya tahunya itu mana di Tutuban. Paham jik kamu pahami juga tadi kamu jangan beranak kita ini benar ilmu bahari dalam kitab ada ngarannya ada benar sudah ini aja dulu orang hendak beranak itu biasanya pacah tutuban benar banyu tutuban tuh banyu keluaran banyu tutuban tuh pacah tup pacah tuh berarti kan ada melatap kalau tup ya. Itu dalam dunia perkuyangan dalam dunia perkuyangan nampak dalam dunia perkuyangan itu bagaikan bom bener. Kita dengar lah kalian dengar tapi kuyang dengar sih nyaringan boom nah tahunya tuh kita kebakar api tahunya cuma dunia perkuyangan nya tahu diri umpama dimandingin ada kuyangnya nang kuyang di jauh itunya wah ada aja kada aku ada sampai tuh si anu ada aja tahunya sudah ini ada dunianya dunia perkuyangan dengarnya benar dibandingin beranak nang di Birayang nang di Ilung umpama aja bukan padahal ada nih umpama aja ada di Kapar ada di Batung ada beritaan tahunya dengar tapi nya tahu juga si abu dulu aja di situ bakal kalah gajian kerjanya kenapa karena jangan ada tamu makanya jarang kuyang bener bakal lahir. Kenapa? Inya tahu sudah. Oh di situ si A, di situ si B. Jadi kan itu lakinya cuma tahu bahwa di situ ada orang beranak. Paham? Ini ujar iblis, aku orang betianan, setiap orang beranak aku hadir terus. Cuman ini kadang apa ini? Kada terpantau ini ujar iblis aku nah. Kalinya nggak terpantau apa nggak ada kawan mantau. Itu juga na cari juga jika iya nang disuruh bahasa kita kampung tuh iya aja juga benar kamu nang dikelilingi hadok rumah itu apa aja inya kamu tak cucok dapatnya hadok itu iya aja juga tuh sasarah orang bahari napa hadok ya inya bener bacang tak cucok hadok itu iya aja juga kontakan lagi na bener bidan nang bisa ada orang kamu
Napa ikam tujuanku yang itunya hendak mengambil tambuni darahnya, kemudian ini minum darah supaya anak itu jangan lahir diganggunya tuh Bang. Ada bener bidan bener yang pintar lah yang jadi tahu bidan bener tahu jangan bergaya aja ujar bidan nih jangan bergaya masih ya kada masih. Nah, ini ilmu juga tapi kita kada sampai juga ujar bidan ada kabisi nyiur dah jangan pun rumah bisi nyiur bener nyiur di nyiur itu kan bebulu kada bebulu milakan landing sih lah di gundul jadi nyiur tadi kada luas muncul koyangnya nampak gundul. Sudah kalau kepadahi jangan bergaya buka lagi ini sopan pas gundul siapa nang gundul keluar itu koyangnya tuh cuma inyekin udah akun keluar lagi. Nah, itu tekan bidannya berilmu ada cara bidan wa ini wallahu a'lam bisawab. Pondokan aja kan bisa ya bisa pondokan dapetan daun koyang di mapa bah entah maksudnya cara mengetahuinya tuh kenapa aja koyang tahu pada orang lahir ada di sini itu benar boleh ke kisah paya isu min antuk badal asnamu ba'da hazihil lailati. Maka mendengar kayak itu mereka syaitan ini putus asa berhala disembah setelah malam ini. Bahagia ujar orang ujar syaitan iblis nih yang udah nih ampiham orang udah menyembah patung ini patungnya Rabahan Nabi Isa lahir Rabahan apa ampihan ujar syaitan mereka menyembah patung walakin uktu bani Adam min kibalil ajalati wal khifah. Ujar iblis syaitan kalian jangan putus asa datangi manusia tetap makanya itu sudah sumpah iblis bina la'utiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim. Iblis sudah bersumpah lawan Allah akan mendatangi manusia jalan muka, jalan belakang, jalan kiri, jalan kanan, pokoknya jalan mana aja manusia didatangi oleh iblis dan syaitan. Hati-hati. Ujar iblis lawan pasukannya, datangilah manusia min kibalil ajalah, dari sisi tergesak-gesak. Pancing manusia tuh masuk ke hati manusia, suruhnya nang apa aja begegesakan. Nah iya nang tuh nih khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari hasil nang tergesak-gesak. Yalah aja. Itu ayat Quran juga begegesakan. Wah, seberapa jamnya? 40 menit gini ya. Begegesakan. Dimasukinya dari rata-rata manusia ketujuh begegesakan. Apa coba ya? Kena gen rojar. Merajaran ya. Kena gen rojar. Allah. Padahal song-song buju-buju. Kena sudah mulai anyar begegesakan. Paham? Hati-hati kamu. Itu masuk setan ke dalam hatimu. Datangilah manusia dari sisi ajar begagasakan. Padahal tadi sawat tuh jawabannya ya kayaknya turun ya bersiap ya jam 9 sudah bersiap apa turun aja lagi. Ini kena begagasakan, berjamaah begagasakan. Apa tuh? Itu tuh masuk. Hangat. Itu dimasuki hati kita, dimasuki oleh syaitan. Kenapa? Ketujuh begagasakan
belajaran bagagasakan terus turun berjamaah bagagasakan. Kenapa? Karena tadinya belum sudah kamat anyar, sudah anyar bagagasakan itu aja. Wal khifati dan khifah ini ringan, anggap enteng bah, enteng aja jar, kayak nagin atau jar, kayak nah itu. Habis. Kemudian wa minha ad-darahimu wad-dananiru wasairu asnafil amwali ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.